Hampir satu dasawarsa terkatung-katung. Misteri siapa pelaku pembunuhan terhadap Galau Wahyu Utama terungkap. Saat ditemukan, korban yang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Jember itu dalam kondisi mengenaskan. Siapa pelaku dan apa motifnya hingga sampai hati berlaku keji terhadap korban? Simak ulasan khas ragam perkara. Buron 9 tahun, jagal mahasiswa diringkus. Berakhir sudah pelarian dua pelaku kriminal, Arif Rahman Hakim dan Muhammad Rofiki. Tak main-main, keduanya sempat berstatus buron selama 9 tahun. Arif dan Rofiki adalah pelaku pembunuhan terhadap Galau Wahyu Utama pada medio Februari 2013 silam. Keduanya ditangkap di tempat persembunyiannya di Denpasar, Bali. Sebetulnya andaikan dari pihak kepolisian juga tanda petik gagal mengungkap kasus ini, itu tidak terlalu mengejutkan. Karena data secara global memang menunjukkan bahwa kemampuan polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan hingga tuntas itu mengalami penurunan. Ambil misal pada tahun 80-an, dari seluruh kasus pembunuhan, 70% berhasil diungkap. Tapi pada tahun 2020, dari seluruh kasus pembunuhan yang berhasil diungkap hingga tuntas itu turun menjadi hanya 50% saja. Jadi dari sisi itu justru kita melihat barangkali keberhasilan polisi dalam mengungkap kasus ini sehingga pada akhirnya berhasil mengamankan para terduga atau tersangka pelaku justru menjadi catatan positif, betapapun membutuhkan waktu yang lama, yaitu hampir satu dasawarsa. Memang sebelumnya dari penyidik mengalami beberapa kendala terkait dengan tidak adanya saksi yang ditemukan di lokasi kejadian. Namun ada beberapa bukti baru yang didapatkan, mereka kita bisa sampaikan, yang kemudian membuat terang perkara ini sehingga para penyidik memiliki keyakinan dan pelaku bisa diamankan di Bali kemarin. Senin 25 Februari 2013 menjadi hari naas bagi Galau. Galau yang ketika itu berusia 20 tahun dan tercatat sebagai mahasiswa semester 2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember dibunuh di dalam mobilnya. Arif Rahman Hakim adalah aktor utama pembunuhan Galau. Saat itu Arif berdalih hanya ingin menguasai mobil milik korban dan membuat Galau pingsan. Arif terobsesi memiliki mobil demi mencuri hati calon mertuanya yang menganggapnya masih kurang mapan. Para pelaku bertemu dengan korban dengan alasan akan membawa korban untuk bertemu dengan bosnya yang akan membeli rumah tersebut. Setelah itu korban diajak berputar-putar oleh pelaku. Kemudian pelaku A yang duduk di jok belakang mencekik leher korban, dan pelaku M yang duduk di sebelah korban memegangi tangan dan kakinya. Saya pikir itu dan saya pikir dari belakang karena saya pikirnya terlalu keras karena kami dia melawan. Waktu itu dia sempat menginjak klakson dan juga menginjak gasnya. Akhirnya tikungan itu saya tambahin. Nah, sampai akhirnya rekan saya ini memberitahu udah. Nah, sampai akhirnya semuanya sudah terlambat, korbannya sudah terlewat, dia berguling ke kiri dan lidahnya ini sudah keluar. Apa
Apa yang dilakukan Arif ternyata membuat Galau tewas. Tak ingin jejaknya diketahui, Arif dibantu Muhammad Rofiki lantas membakar jenazah korban di halaman sebuah rumah kosong di Jalan Muhammad Yamin, Tegal Besar, Kaliwates, Jember. Jenazah Galau ditemukan warga keesokan harinya. Setelah korban meninggal dunia, kemudian para pelaku ini merasa kebingungan. Dari pelaku A ada niat untuk menghilangkan jejaknya dengan cara membakar korban. Selanjutnya mereka mencari tempat yang sepi, kemudian di sebuah lahan kosong mereka menurunkan korban, disiram bensin, selanjutnya dibakar. Selama 40 hari kematian Galau, Arif, si otak pelaku pembunuhan, mengaku kerap dihantui sosok korban dalam persembunyiannya di Bali. Arif kemudian disebutkan melakoni profesi sebagai terapis pijat. Menyertai ditangkapnya Arif, mobil milik korban yang dicuri pelaku juga turut diamankan petugas sebagai barang bukti. Menyusul kaburnya Arif dan Rofiki, bukan tidak mungkin para pelaku diancam pidana dengan pemberatan. Bagi saya, apakah dihantui atau tidak dihantui itu tidak terlalu penting. Proses hukum itu terutama dari sisi kepolisian dan kejaksaan punya misi untuk bagaimana bisa semaksimal mungkin menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan, termasuk pelaku pembunuhan. Melarikan diri sehingga itu mencerminkan tidak adanya perasaan bersalah, tidak adanya keinginan bertanggung jawab dari para pelaku. Dengan berbagai macam sifat negatif semacam itu, maka otoritas penegakan hukum bisa saja kemudian menaikkan tuntutannya dari yang semula hukuman seumur hidup, tapi karena dianggap tidak bertanggung jawab, tidak merasa bersalah, mencoba mempersulit proses hukum, maka tuntutannya naik menjadi hukuman mati bagi para pelaku. Nah, sekali lagi, jangan-jangan pada momen itu kita justru bisa mengatakan para pelaku ini bodoh karena pada akhirnya juga berhasil ditangkap oleh otoritas keamanan. Kini kedua pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 339 KUHP, dan pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup.